Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube KEK. Hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang materi titrasi asam basa. Ada di kelas 11 IPA. Lanjutan dari materi tentang asam basa ini di semester 2 ya. Oke, disimak penjelasan dari KEK. Semoga dapat dipahami dan selamat belajar. Baik, sebelum kita ke definisi titrasi asam basa, kita ke titrasi dulu ya. Titrasi ini adalah metode yang kita gunakan untuk penentuan konsentrasi sebuah larutan. Jadi kalau titrasi asam basa itu adalah penentuan kadar suatu larutan asam dengan larutan basa ataupun kebalikannya, larutan basa dengan larutan asam. Untuk prinsip kerja titrasi ini berdasarkan pada reaksi penetralan, di mana reaksi antara asam dan basa itu akan menghasilkan garam dan air. Nah, dalam percobaan titrasi asam basa, alat yang kita gunakan yaitu buret, kemudian labu Erlenmeyer yang buretnya yang terpasang di statif dan klem. Kemudian ada labu Erlenmeyernya. Nah, labu Erlenmeyer ini berisi larutan yang akan kita cari konsentrasinya atau yang dinamakan sebagai analit atau titer. Kalau yang di buret ini adalah larutan yang sudah kita ketahui konsentrasinya sudah pasti. Jadi itu adalah namanya titran. Kemudian dalam percobaan titrasi asam basa ini harus menggunakan indikator. Nah, indikator ini tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk mengetahui titik akhir titrasi yang ditandai dengan adanya perubahan warna. Di mana titik akhir titrasi ini dengan titik ekuivalen dia terjadi secara bersamaan. Untuk jenis-jenis titrasi, di sini titrasi asam basa terdiri dari 3 jenis, yaitu asam kuat, titrasi asam kuat oleh basa kuat ya, dimana titrasi asam kuat dan basa kuat ini menghasilkan titik ekuivalen dengan pH sama dengan 7 atau dinamakan sebagai netral. Nah, dalam penentuan titrasi asam kuat dengan basa kuat ini, indikator yang kita pakai adalah metil merah, bromtimol biru, dan fenolftalin. Contohnya adalah larutan HCl dan larutan NaOH. Yang kedua yaitu titrasi asam lemah oleh basa kuat. Nah, lihat larutan basa kuatnya sehingga titik ekuivalennya berada pada pH di atas 7. Dan indikator yang kita gunakan adalah indikator fenolftalin atau indikator PP. Dapat dilihat kurvanya bahwa kurvanya itu berada pada di bawah dulu pH asam lemah, kemudian naik ke atas sampai ke pH basa kuat. Nah, untuk titrasi yang ketiga itu adalah basa lemah oleh asam kuat. Jadi lihat lagi kembali ke asam kuatnya sehingga titik ekuivalennya itu berada di pH asam kuat yaitu di bawah 7. Dengan indikator yang kita pakai adalah indikator metil merah. Untuk rumus titrasi sendiri, rumus titrasi yang kita gunakan adalah valensi asam kali volume asam kali molar asam dan itu juga dengan basa. Ini merupakan rumus pengenceran untuk titrasi asam basa. Nanti diingat lagi rumus molaritas juga ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan soal titrasi asam basa berikut. Oke. Soal yang tadi, jadi kita tulis dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Yang diketahui, volume CH3COOH-nya adalah 25, kemudian molaritas CaOH 2 kalinya adalah 0,05 dan MR 60 gram per mol. Kemudian diketahui juga volume basa kuatnya CaOH 2 kali, ini 3 kali pengulangan titrasi, jadi kita tulis 3 kali. 19 tambah 20 ditambah 21, kemudian kita bagi jadi 3 ya, karena 3 kali pengulangan titrasi sehingga didapatkan adalah 20 ml. Nah, yang ditanya adalah ternyata massa CH3COOH. Massa, kita terus dulu rumus massa. Ingat ya, ingat rumus awal, mol sama dengan massa
dibagi dengan mR. Sehingga untuk mencari massa itu adalah mol dikali mR. Nah, karena molnya belum kita ketahui, jadi molnya itu kita cari dengan hubungan molaritas, yaitu mol per volume. Sehingga molnya ini adalah molar dikali volume. Oke, kita cari molaritasnya dulu. Cari molaritasnya dulu dengan rumus titrasi, yaitu valensi asam dikali dengan volume asam kali molaritas asam sama dengan valensi basa kali dengan volume basa dengan molaritas basa. Valensi asam untuk asam lemah itu tidak mempunyai valensi ya, jadi tidak perlu kita tulis. Kemudian volume asam yaitu adalah 25 kali dengan molaritas asamnya. Molaritas asam dari CH3COH belum diketahui. Sehingga valensi basa itu adalah OH-nya ini ada berapa kali? 2. Jadi kita tulis 2 kali volume basanya tadi dapat 20 dengan molaritas basanya yaitu 0,05. Sehingga molaritas asamnya 25-nya pindah ke suas sebelah kiri. 2 dikali 20 berapa? 40 dikali 0,05 per 25. Jadi ini berapa hasilnya? Hasil yang didapat setelah pembagian ini adalah hasilnya 0,08 molar. Oke, molarnya kita sudah dapat, berarti kita cari molnya, yaitu mol sama dengan molar kali volume. Molarnya adalah 0,08 kali volumenya 25 ml. Jadi 25 ml ini kita rubah ke dalam bentuk liter. Jadi 25 dibagi dengan 1000. Jadi 25 kali 10 pangkat min 3 liter. Sehingga ini dikalikan. 25 dikali 10 pangkat min 3. Akan didapatkan berapa? 8 dikali 25 berapa? Kita sudah sini. 25 kali 8, 5 kali 8 44, 2 kali 8 16, tambah 4 200 ya. Jadi penulisan seperti ini. Sekarang belajar tentang desimal. 200 dikali 10 pangkat, ini ada min 3, ada 2 angka di belakang koma sehingga min 5. Ini berarti 2 angka di belakang koma positif, ini min 5, berarti jadinya 2 kali 10 pangkat min 3. Oke, ini dapat nilai molnya ya. Sekarang terakhir yaitu masanya. Massa CH3COOH yaitu adalah mol dikali dengan mR. Molnya kita dapat 2 kali 10 pangkat min 3 dikali mR-nya adalah 60 gram per mol. Ini satuannya mol ya. Jadi kan ini sama-sama mol, kita coret. Nah, 2 kali 6 berapa? 12. Ini satu nolnya positif, ada min 3, berarti sisa 2 berarti kali 10 pangkat min 2 gram atau 0,12 gram. Jadi ini adalah hasilnya. Demikian penjelasan tentang materi asam basa, titrasi asam basa. Simak terus video pembelajaran berikutnya dari KEK. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.